Sorry, saya turun ya. Di bawah aja, bukan takut roboh, bukan. Tapi memang lebih nyaman kalau kita sejajar. Itu yang saya selalu bilang. Saudara dan saya tidak ada perbedaannya, kita sama-sama sejajar, setara. Amin. Jujur saya sangat bersyukur baru hari ini kesampaian kita bisa ibadah jam 12 pada saat kegelapan mulai gelap, Yesus di atas kayu salib sendirian dan semua serba gelap. 3 jam kegelapan, saudara bayangin, gerhana itu gak pernah ada yang 3 jam. Gerhana itu hanya bisa terjadi paling lama 5 menit. Paling lama gerhana terjadi 5 menit 11 detik. Yesus di atas kayu salib, pada saat Yesus di kayu salib, kegelapan itu terjadi 3 jam. Saudara bisa lihat di Matius 27 ayat 45, 46. Saya belum masuk khotbah nih, saya belum masuk bahasan utamanya. Judul khotbah hari ini memiliki semangat Kristus. Memiliki semangat Kristus. Ini saya belum masuk di dalam bahasannya. Bisa tolong bantu saya baca ya? Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, dari jam 12 sampai jam 3. Yesus tergantung, Alkitab mencatat Yesus tergantung dari jam 9 sampai jam 3. Bisa bayangin betapa sakitnya di atas kayu salib. Dia tidak dipaku di sini. Karena kalau dipaku di sini, ini pasti robek ke sini, nggak bisa nahan berat tubuh. Nggak bisa menahan berat tubuh. Dia dipaku di sini. Karena di sini ada tulang yang bisa menahan badannya. Kakinya dipaku, tangannya dipaku. Dadanya pasti ketarik ke depan. Dan itu bayangin, saudara bisa bayangin, sesak napas itu pasti terjadi. Kalau sesak napas, orang sesak napas 10 menit aja udah panik. Ini sesak napas 6 jam. Buat apa sih? Kalau bukan buat saudara, buat saya. Dia tergantung antara langit dan bumi, gelap semuanya. Berapa banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan dia? Berapa banyak orang yang bilang dia Mesias, dia menyembuhkan, dia membangkitkan orang mati. Tapi begitu dia atas kayu salib, cuman segelintir orang yang mengikuti dia. Bahkan Petrus aja yang bilang, aku siap mati buat kamu. Ada gak? Nggak ada. Cuman Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Yohanes. Hanya segelintir orang yang mau bersama dia. Berapa banyak dari kita, begitu semua serba baik, kita bisa happy-happy. Tapi begitu semuanya serba gelap, sepertinya kita ninggalin Tuhan juga kok. Jujur, betapa menakutkan kekristenan kita. Betapa menakutkan kekristenan kita sampai hari ini. Saudara lihat ayat 46. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring,
Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya lihat ya, sepanjang sejarah Alkitab, Yesus selalu memanggil dia Bapa. Dia selalu memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa. Tapi ada satu momen di mana dia memanggil Allah sebagai Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa engkau tinggalkan aku? Mengapa engkau menjauh dari aku? Bisa bayangin kenapa? Karena dosa kita yang dia pikul. Dosa kita yang dia tergantung di situ. Saudara bayangin betapa jahatnya kita. Betapa jahatnya kita. Sampai dia ditinggalkan sama bapaknya sendiri. Ayat 51. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Lihat, dia menyiapkan jalan masuk bagi kita, supaya kita bisa menghadap Bapa, supaya kita bisa memanggil dia juga Bapa. Dia persiapkan jalan masuk bagi kita. Tabir bait Allah terbelah dua. Apa yang terjadi kemudian 52? Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Lihat, karena kematiannya, kita yang sudah mati kita bisa dihidupkan kembali. Saudara dan saya yang sudah mati secara rohani, kita sudah mati. Kita jauh terpisah dari Allah. Kita bisa dihidupkan kembali. 53. Matius 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lihat ya, orang-orang sudah mati masuk ke kota-kota, menampakkan diri di sana. Saya bisa bayangin betapa ini momen menakutkan, di mana orang-orang yang sudah mati hidup kembali. Tapi juga momen yang sangat mencengangkan. Apakah ini terjadi hari ini? Apakah kubur hati kita sudah terbuka hari ini? Apakah saudara dan saya benar-benar sudah hidup kembali? Pertanyaannya, bagaimana kalau kita masih mati sampai hari ini? Kita masih mati rohani, kita gak dekat sama dia, kita gak benar-benar intim sama dia. Bagaimana ceritanya ini terjadi? Kalau sampai hari ini saudara belum sungguh-sungguh mencintai dia, sorry, kalau sampai hari ini kita belum sungguh-sungguh mencintai dia, alangkah bahayanya kita. Saya rindu. Buat apa sih kita ibadah? Buat apa sih kita nyanyi, nyembah gak selesai-selesai? Jujur saya bilang, kalau boleh saya boleh memilih, saya lebih baik gak menyelesaikan yang namanya penyembahan. Terus kita di dalam hadirat Tuhan, terus kita nyembah Tuhan. Itu betapa indahnya di situ. Tempat yang tidak ada bandingannya dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun indahnya. Pertanyaan saya, sudah belum saudara ngerasain itu? Apakah saudara benar-benar ngerasain kalau tempat itu adalah tempat yang terindah, dan tempat itu saudara gak mau keluar dari situ? Saat ini saya baru masuk di dalam pokok bahasan mengenai memiliki semangat Kristus. Saya minta semua simak baik-baik, karena ini agak rumit. Saya menjelaskannya agak sedikit rumit.
Coba lihat Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya Hidup siapa? Yesus. Yesus, ya. Sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Lihat. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya dia didengar. Pertanyaan saya, pernah gak saudara berpikir tentang beban penderitaan Yesus demi kita semua? Pernah gak saudara berpikir itu? Beban penderitaan Yesus. Saudaraku, simak ya. Di dunia ini banyak orang yang tanggung beban derita. Yang boleh dibilang juga gak kurang berat. Dan juga gak kurang mengerikannya. Dunia ini penuh derita, banyak masalah. Saudara lihat murid Yesus. Stefanus contohnya, salah satu yang tercatat di Kisah Rasul. Dia dirajam. Murid-murid Yesus, ada yang diseret pakai kuda, betapa sakitnya. Ada yang disalib terbalik. Jujur ya, kalau saudara ngeliat penderitaan Yesus di kayu salib, apakah saudara sudah ngerasa tersanjung? Sudah tersanjung belum? Yang saya mau tanyakan sama saudara, saudara lihat di situ. Ia telah mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Simak kata itu. Yang saya mau tanya sama saudara, apakah Yesus takut dengan kematian? Yesus takut gak dengan kematian? Hah? Secara manusia takut. Oke. Nah sekarang, kalau secara manusia takut, sekarang lihat Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Ini perkataan siapa? Oke. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oke. Yesus takut gak? Takut gak? Enggak. Enggak ya? Kembali ke Ibrani. Kembali ke Ibrani 5 ayat 7. Ibrani. Ia mempersembahkan doa dengan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Oke. Bingung gak? Membingungkan? Sekarang saya tanya lagi, Yesus takut gak? Kalau Yesus takut, nanti jawabnya Matius 10. Kalau dia bilang dia nggak takut, lah ini gimana? Bagaimana dengan Matius 26? Pertanyaan saya sebenarnya, apakah Yesus takut dengan kematian? Matius 26 ayat 38. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka,
Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Oke, ayat 42. Matius 26 ayat 40. Setelah itu 42. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Iya. Saya lihat Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Oke. Saudara nangkap gak sih? Yesus takut gak? Kalau saudara ngelihat di sini, Yesus takut, pasti. Tapi Yesus bilang di Matius 10, dia bilang jangan takut. Permasalahannya di mana? Saudara lihat ya, maaf saya bilang, saya kembali keluar dari jalur. Banyak orang mau perang, pahlawan. Mereka angkat senjata, mereka nggak takut sama yang kematian, mereka maju. Bahkan ada orang yang menghadapi maut dengan senyuman. Saya nonton satu biografi tentang Hitler. Dia makan, dia gigit sianida. Dan dia mati. Dan dia nggak takut. Saudara perhatiin lagi, Sokrates. Saudara tahu Sokrates? Adiknya namanya Sok Jago. Sokrates, dia disuruh minum racun, dia tertawa, dia minum racun sampai mati. Lah kenapa Yesus berdoa, dia ketakutan, sungguh-sungguh berdoa, peluhnya sampai seperti titik darah bertetesan ke tanah. Makanya saya bilang, saya ngajak saudara berpikir di sini. Oke, good. Jawabannya bagus. Kalau sekedar kematian jasmani, saya yakin Yesus sudah takut. Yang dia takutin adalah kematian rohani. Lihat ya. Saya pernah baca juga satu kisah Ignatius, namanya Ignatius dari Antioquia. Ignatius mana Ignatius? Ignatius dari Antioquia. Dia ditaruh, dihadapin pada singa. Dia bilang gini loh, Ignatius dari Antioquia. Dia bilang gini, kalau singa itu mau memakanku, dia bilang, aku akan memastikan dia tidak ragu-ragu untuk makan aku. Demi Kristus dia lakukan. Kita bilang ini pahlawan-pahlawan iman. Dia tersenyum menghadapi kematian. Permasalahannya di mana? Tadi udah dijawab sebenarnya. Keterpisahannya dari Allah. Itu yang membuat dia takut. Roma 6 ayat 21 dan 23. Roma 6 ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kesudahan semuanya adalah kematian. Apa sih yang dimaksud di sini? Dosa. 23, lihat. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut,
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu maut. Jika upah dosa adalah kematian, apakah dengan mati kita sudah bayar dosa? Saya tanya dulu sama saudara, apakah saudara mati, saudara sudah bayar dosa? Upah dosa kan maut. Kalau saudara mati, mengalami maut, berarti saudara sudah bayar dosa. Upah dosa itu kematian rohani atau kematian jasmani? Upah dosa itu kematian rohani. Ibrani 9 ayat 27. Semua orang pasti mati. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Lihat ya, semua orang pasti mati. Saya pasti mati, saudara semua pasti mati. Kita akan mati dan kemudian kita masuk di dalam penghakiman. Tapi masalahnya, ada orang yang mengalami kematian rohani. Ini yang bahaya, ini yang namanya kematian kekal. Adam makan buah, Tuhan bilang kalau kamu makan buah kamu pasti mati. Pasti. Mati gak Adam? Adam gak mati secara jasmani, secara rohani mati. Artinya dia terputus dari Allah. Sekarang saudara lihat Efesus 2 ayat 1 dan ayat 5. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu dahulu sudah mati. Ketika saudara bikin dosa, apa saudara mati? Mati nggak? Enggak, tapi secara rohani saudara mati. Ketika saudara hidup suka-suka, saudara mati nggak? Mati rohani. Secara jasmani enggak, tapi secara rohani mati. Terus ayat 23, ayat 5. Efesus 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan. Kita mati karena kesalahan kita. Kita mati karena dosa kita. Yang Paulus ngomong di Efesus ini bukan kematian jasmani, tapi kematian rohani. Terus? Oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Simak ya. Kematian tidak datang karena penyakit. Saya ulang sekali lagi. Simak baik-baik. Kematian tidak akan datang karena penyakit. Tapi kematian datang karena dosa. Semua orang pasti mati kok. Pasti. Mau bagaimanapun caranya dia pasti mati. Makanya saya bilang kematian tidak datang karena penyakit, tapi kematian akan datang karena dosa. Ketika kita hidup semau kita, hidup suka-suka, kita buat dosa semau kita, tanpa saudara sadar, itulah kematian. Kita hidup tanpa arah, itulah kematian. Yesus tidak takut dengan kematian jasmani. Saya ulang sekali lagi, Yesus tidak pernah takut dengan kematian jasmani. Yesus tahu. Yesus ngomong di Matius 10 tadi, dia bilang, jangan takut dengan apa yang bisa membunuh tubuh kita, tapi takutlah sama apa yang bisa membunuh jiwa kita. Saya bilang ya, ada peluru ditembakin ke kepala saya, itu cuma membunuh tubuh saya, tapi tidak bisa membunuh jiwa saya. Betul gak? Sakit apapun itu bisa membunuh tubuh saya, tapi tidak bisa membunuh jiwa saya. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, itulah yang membunuh kita sesungguhnya. Oleh sebab itu Yesus berkata, takutlah akan Allah. Takutlah bukan pada kematian jasmani, tapi takutlah pada kematian rohani. Takutlah pada kematian rohani. Yesus gak takut dengan kematian jasmani. Buktinya mana?
dia jalan terus ke Yerusalem dan dia gak berhenti. Yerusalem ngapain? Dia harus serahkan dirinya kepada Allah. Dia harus serahkan dirinya, dia harus mati di kayu salib. Dia gak takut dengan kematian jasmani. Yang dia tangisi adalah kematian rohani. Yesus pertaruhkan, saudara simak baik-baik. Dia pertaruhkan bukan tubuhnya, tapi hidup kekalnya, kemuliaan kekalnya, demi keselamatan kita orang-orang berdosa. Saya ulang sekali lagi, tolong digarisbawahi. Dia pertaruhkan bukan hanya tubuh jasmaninya, tapi keselamatan kekal, tapi juga dia pertaruhkan kemuliaan kekalnya, hidup kekalnya, demi keselamatan kita orang-orang berdosa. Roma 5 ayat 7. Roma 5 ayat 7. Ya, Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Kalau untuk orang baik mungkinlah satu orang bisa mati. Terus ada orang yang berani mati. Lihat ya, dia mati bukan karena kita baik, justru karena kita dijadikan orang-orang baik. Bukan karena kita benar, tapi untuk membenarkan dia harus mati sebagai orang berdosa. Saya ulang ya sekali lagi ya, untuk menjadikan kita benar, dia harus mati sebagai orang berdosa. Itulah yang membuat dia sangat ketakutan. Ketika seseorang mati, Paulus bilang jelas di Filipi 1 ayat 23. Filipi 1 ayat 23. Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nih, kalau orang mati itu tidak ada yang mengembara. Ngerti dah? Orang mati, 40 hari ketemu, 7 hari, 3 hari, gak ada. Paulus bilang, ketika seseorang meninggal, dia langsung bersama dengan Kristus. Dia bersama-sama dengan Kristus. Jadi gak ada itu yang namanya mengembara. Jadi kalau ada orang takut begitu ada keluarganya meninggal, terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, nanti gua ketemu setannya. Orang itu gak kenal firman Tuhan. Jelas gak? Karena ketika seseorang meninggal langsung bersama dengan Kristus. Tubuh tetap di sini dikubur, tapi roh bersama dengan Kristus. Dan orang yang percaya Yesus tidak pergi ke dunia orang mati atau ke neraka. Amin gak? Amin gak? Amin. Coba lihat, Yesus itu pergi ke sana loh. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Lihat ya, Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar jadi dianggap tidak benar. Terus ayat 19. 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dia masuk ke penjara-penjara. Sorry, maaf ya, dia gak pakai corong dari jauh, tapi dia turun ke dunia orang mati. Dia turun ke dunia orang mati. Lihat di situ dia pergi memberitakan Injil. Terus 20. 1 Petrus 3 ayat 20.
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Lihat, ya, waktu saudara saya mati, kita nggak turun ke dunia orang mati, ke neraka, karena kita percaya. Kita percaya, simak ya, kita percaya kita bersama dengan kita mengalami kematian dengan happy ending. Oleh sebab itu ada tulisan kalau orang dikubur, tulisnya RIP. RIP apa? Rest in peace ya, bukan rest in pain. Rest in peace. Jadi beristirahat dengan tenang. Oke? Tapi Yesus, waktu dia mati sebagai manusia, dia turun ke dunia orang mati, dia masuk ke dalam neraka. Dia turun ke dunia orang yang tidak taat. Dia pergi ke tempat orang-orang yang tidak taat, bukan ke tempat orang benar. Bisa bayangin kalau hidup kita sembarangan gak taat, terus kita di bawah bayang-bayang kematian, saudara takut gak? Saudara takut gak? Takut. Kenapa saudara takut? Karena saudara gak percaya dengan yang namanya, saudara belum yakin dengan keselamatan saudara, karena hidup saudara bisa garisin hidup saudara, sembarangan, semeraut, asal-asalan hidupnya, nggak percaya Tuhan, ibadah sembarangan. Saudara lihat garis hidup saudara. Kenapa kita takut? Karena kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi tahu kenapa alasannya Yesus ketakutan? Dia bukan takut karena kematian jasmani, tapi dia takut karena kematian rohani. Kenapa? Karena dia harus turun ke dunia orang mati. Itu yang tidak kita alami. Sekali lagi, Yesus harus mati secara jasmani dan rohani, kemudian dibangkitkan secara jasmani dan rohani, karena upah dosa bukan sekedar kematian jasmani. Upah dosa bukan sekedar kematian jasmani, tapi juga kematian rohani. Dia turun ke dunia yang paling bawah. Itulah yang membuat dia ketakutan. Dia gak takut dengan yang namanya kematian jasmani, nggak akan pernah takut dengan kematian jasmani. Dia serahkan nyawanya. Bahkan, maaf ya, saya sedikit menyimpang. Waktu Tuhan bilang, kalau nggak salah Lukas 22 ayat 46 deh. Betul gak? Oh salah. Lukas 23, coba. Iya. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tahu nggak kata kuserahkan itu bahasanya apa? Bahasa Ibraninya itu afgid. Kuserahkan nyawaku, afgid, yang artinya aku depositokan nyawaku. Tahu artinya? Aku titip nyawaku supaya aku ambil lagi. Itu pakai bahasanya afgid, yang artinya deposit. Makanya saya bilang saya nyimpang sedikit, saya lari sedikit dari bahasan. Saudara sekarang udah ngerti? Udah ngerti kenapa Yesus takut? Ya? Sekarang saudara lihat Roma 9 ayat 3. Makanya saya bilang kita harus punya semangat Kristus. Saya baca ini, saya baca ayat ini, saya bilang, waduh nangis saya benar-benar. Roma 9 ayat 3, bahkan aku... Siapa yang nulis ini? Siapa yang nulis? Paulus. Dia bilang apa? Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Lihat. Ngerti gak sih maksudnya?
Aku mau terkutuk dan hidup terpisah dari Kristus, supaya orang bangsaku diselamatkan. Terkutuk dan terpisah dari Allah, asal orang lain diselamatkan. Terpisah dari Kristus artinya terhilang demi keselamatan bangsa-bangsa, demi keselamatan orang-orang di sekitar kita. Saya bilang ini semangat Kristus. Dia bukan hanya menyerahkan nyawanya demi kematian jasmani tok, tapi dia menyerahkan dirinya supaya dia mengalami kematian jasmani juga rohani, supaya dia bisa hidup secara jasmani dan rohani, supaya saudara yang jasmani bisa hidup dan secara rohani juga. Sorry, sekarang udah mudeng? Udah ngerti? Udah ngerti arahnya kemana? Ya, oke. Ngerti gak? Lihat, sekali lagi kita baca deh. Ini Paulus yang ngomong. Ayo baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Lihat saudara, lihat sekali lagi. Paulus siap. Saya bilang gini, Paulus siap masuk neraka. Paulus siap masuk neraka, siap korbanin keberadaan kekalnya demi bangsanya diselamatkan. Saya bilang inilah semangat Kristus. Ini yang disebut semangat Kristus. Yesus juga ngalamin kok, waktu dia di atas kayu salib dia bilang Eli, Eli lama sabatani. Dia terpisah dari Allah. Dia terpisah dari Allah. Demi apa? Demi kita diselamatkan kan? Betul gak? Demi saudara dan saya diselamatkan. Dia buktikan kasih. Dia membuktikan, Yesus membuktikan kasih dengan pengampunan bagi mereka yang berdosa. Saudara simak ya, simak. Saat Yesus berkata, ampuni, dia bawa kerajaan Allah, menerobos kerajaan dunia yang penuh dosa. Bukan dengan kekuatan kekerasan, tapi dengan kuasa kasih pengampunan. Simak sekali lagi. Waktu Yesus berkata, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Pada saat itu dia sedang dia bawa kerajaan Allah, menerobos pada kerajaan dunia yang penuh dosa. Dia terobos kerajaan dunia yang berdosa, bukan dengan kekuatan kekerasan, tapi dengan kasih ilahi, kasih pengampunan. Saudaraku simak, dia rela masuk ke dunia orang mati demi kita semua. Kita sering merasakan, saudaraku simak ya, kita sering ngerasa pengampunan itu hal sepele kok. Ngampunin orang lain itu hal sepele. Tapi sadarkah saudara, ketika saudara mengampuni orang lain, saudara sedang menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri sendiri. Saudara sedang menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri sendiri. Yesus menyelesaikan karya perjanjian baru dengan tindakan kasih dan juga pengampunan. Simak ya, Yesus benar, dia pertaruhkan kebenaran kekalnya dengan masuk neraka supaya kita boleh pergi ke surga. Dia masuk ke dunia orang mati supaya saudara dan saya pergi ke surga. Sekarang udah tahu kenapa bahasannya? Kenapa Yesus takut? Udah ngerti?
Dia nggak takut dengan kematian jasmani, tapi dia takut dengan kematian rohani. Kenapa? Karena dia tahu dia akan terpisah dari Allah dan dia harus masuk ke dunia orang mati. Dan itu sangat menakutkan. Yesus yang benar, dia pertaruhkan kebenaran kekalnya demi masuk ke dunia orang mati supaya kita boleh masuk ke surga. Dia yang berdiam di dalam kepenuhan Allah bersedia bukan hanya penderitaan sesaat, tapi dia bersedia pergi ke dunia orang mati demi bisa menyelamatkan kita umat manusia. Paulus bilang, aku siap terpisah dari Kristus, aku siap hidup terkutuk supaya bangsaku diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, ini saya bilang inilah semangat Kristus yang telah ditangkap Paulus. Inilah semangat Kristus yang telah ditangkap Paulus. Sekarang saudara berani nggak saudara ngomong begitu? Ayo, saya tantang. Ada yang berani nggak ngomong gitu? Saya bersedia terpisah dari Kristus supaya bangsa saya diselamatkan. Ada yang berani ngomong gitu? Ada. Kenapa satu ruangan diam? Ada yang ngerti bahasa Indonesia? Ada yang berani ngomong begitu? Aku bersedia terpisah dari Kristus dan hidup terkutuk supaya bangsaku diselamatkan. Ada yang berani ngomong gitu? Nggak ada. Nggak ada. Saudara belum punya semangat Kristus. Saudara belum menangkap semangat Kristus yang ditangkap oleh Paulus. Amin gak sih? Sekali lagi saya bilang, saudara belum menangkap semangat Kristus yang ditangkap oleh Paulus. Saudara dengar gini, saudara ngelihat Kristen macam apa kita? Sorry, maaf saya bilang, Kristen macam apa kita? Kristen macam apa kita semua di sini? Yang gak mau berkorban sama sekali. Gak ada pengorbanan. Kristen macam apa kita? Saya tanya sama saudara, kita di sini, ini sekumpulan orang-orang yang mau masuk ke surga, betul nggak? Betul? Saya tanya sekali lagi, ini sekumpulan orang yang mau masuk surga, betul? Betul? Saudara mau masuk surga, saudara nggak peduli sama orang di sekitar. Surga macam apa yang Tuhan siapin buat saudara? Saudara mau masuk surga? Saudara nggak peduli sama orang di sekitar? Nggak peduli dengan keselamatan jiwa-jiwa? Nggak peduli dengan mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan? Saya bilang, surga macam apa yang kamu cari? Kita nggak pusing dengan orang-orang yang binasa. Kita nggak peduli dengan kesusahan orang. Jangankan keselamatan orang, kesusahan orang aja kita nggak peduli. Kesusahan orang lain kita nggak peduli, apalagi keselamatan orang. Jangan ngomong deh, gue rindu orang diselamatin. Orang susah aja kita nggak peduli. Jangan bilang kita mau berkorban, kita mau jadi seperti Yesus. Jangan ngomong begitu deh. Buktiin aja apa yang saudara sudah bikin buat Tuhan sampai hari ini. Pertanyaan saya sama saudara, sudah belum miliki semangat Kristus? Saya sampai baca satu buku ya, sorry maaf sampai saya baca satu buku sampai buku itu ngomongnya kasar. Dia bilang saya muak ngelihat orang-orang Kristen hari ini yang gak peduli dengan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Dia cari keselamatan dirinya sendiri, dia gak pusing dengan keselamatan orang lain di sekitarnya. Kristen macam apa yang kita jalanin hari ini? Mau bilang saya mati bersama Yesus,
Lihat Paulus, dia tangkap tuh semangat Kristus. Aku bersedia hidup terpisah, aku bersedia terkutuk supaya bangsaku diselamatkan. Kalau saudara punya tekad seperti ini, apakah saudara tidak diselamatkan? Ayo, apakah saudara tidak diselamatkan? Gak mungkin saudara gak selamat. Kenapa? Karena saudara punya hati seperti Kristus, yang bukan hanya nyerahkan nyawanya. Makanya Paulus bilang, kasih, buat apa kita nyerahin nyawa kita? Tanpa kasih semuanya nol. Saudara udah ngerti sekarang ayat itu? 1 Korintus 13. Tanpa kasih, walaupun saudara serahin nyawa, nol semuanya. Mungkin saudara bilang, aduh Pak, Jumat Agung jangan galak-galak. Nggak apa-apa deh, ayolah saya cuma minta satu, kita bertobatlah. Jujur ya, saya tadi malam saya tertampar dengan ayat ini. Seperti digampar, bah! Saya cuma bisa diam, saya bilang, jauh kita dari benar. Jauh kita dari benar. Ada amin nggak? Sekarang saya tanya lagi, udah punya belum semangat Kristus ini? Aduh, jangankan mau keselamatan jiwa-jiwa. Piring nasi gua diambil aja udah marah. Dicolek dikit aja udah ngamuk. Dikit-dikit tersinggung. Tersinggung kok dikit-dikit. Ayolah kita semua berubah ya. Ayolah kita semua berubah. Jangan sekedar mau santai, kejar keselamatan sendiri. Jangankan penderitaan jasmani, penderitaan rohani aja enggak mau. Susah ngejalanin. Saya berharap saudara nangkep ini, semangat Kristus ini. Saudara lihat, Galatia 3 ayat 13, sebentar lagi kita akhiri. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena dia kita. Jadi kutuk, dia ambil kutuknya. Ini semangat. Saudara bilang cinta Tuhan nggak? Cinta Tuhan nggak? Cinta Tuhan kan? Cinta Tuhan. Ingat nggak minggu saya bilang apa? Cinta Tuhan. Baru penyembahan baru 1,5 jam. Kita bilang lama banget, males. Bilangnya cinta Tuhan. Bilang cinta Tuhan. Aduh males gereja jauh. Cinta Tuhan model apa? Cinta Tuhan gak ada jaraknya. Saya ulang sekali lagi, cinta Tuhan itu gak berjarak. Yang jauh menjadi dekat. Oke? Ego itu yang dekat menjadi jauh. Oke? Dia ambil kutuk. Dia menjadi kutuk buat kita. Matius 25 ayat 4. Matius 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Salah, saya salah. Salah, bukan Matius ini. Oke, kita pas deh. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16. Kutuk itu apa sih? Kalau kita belajari, ternyata saya baru pelajari. Kutuk itu bukan hanya posisi kita membelakangi, Tuhan membelakangi kita, bukan. Tapi bahasa kutuk itu adalah katara.
yang artinya terpisah dari Allah, itu artinya kematian. Kutuk itu bukan hanya membelakangi, Tuhan membelakangi, tapi terpisah, yang artinya kematian. Coba 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Terkutuklah. Saudara sayang Tuhan gak sih? Mengasihi Tuhan gak? Buktinya apa? Buktinya apa? Saudara siap mati gak buat keselamatan jiwa-jiwa? Siap mati gak buat keselamatan jiwa-jiwa? Diam kan? Diam 1000 kata. Siap mati gak buat keselamatan jiwa-jiwa? Siap? Saudara bilang siap. Kalau saudara bilang siap, berarti saudara siap untuk melakukan apapun demi Tuhan. Nggak pernah nampik dengan apapun yang namanya pekerjaan Tuhan. Oke, saya ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi di Ibrani 5 ayat 7. Kita baca sekali lagi. Inilah semangat Kristus. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari Dia maut. bilang, Bapa, kalau cawan ini boleh berlalu daripadaku. Dia takut, keringatnya seperti darah bercucuran. Dia bukan takut dengan kematian jasmani. Yang dia takutkan adalah kematian rohani. Kenapa? Karena dia harus terpisah dari Allahnya. Saudara takut gak sih dengan kematian rohani? Saudara takut gak sih dengan yang namanya kutuk tadi? Kalau saudara takut, gimana cara saudara menjalani hidup ini? Punya nggak saudara semangat Kristus? Sekali lagi, punya nggak saudara semangat Kristus? Yang mau berkorban buat orang di sekitar kita. Ada orang pernah ngomong gini, saya cinta Tuhan, tapi untuk nolong-nolong orang, sorry, gue nggak mau. Saya bilang, Tuhan apa yang dia cinta? Tuhan model apa yang dia cinta? Nggak bisa. Siapapun bilang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan firman Tuhan. Nggak bisa. Jumat Agung ini, mari kita renungkan. Mari kita semua renungkan. Benar nggak saudara sudah bertobat? Saya nggak mau kita pulang ke Jakarta. Kita pulang ke Jakarta, hidup kita gitu lagi. Kita kembali kepada rutinitas yang sama lagi. Kita tersinggung sedikit-sedikit. Kita marah sedikit-sedikit. Yo, sedikit-sedikit bang apa-apa. Enggak sedikit-sedikit marah maksudnya. Dikit marah, dikit marah, dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Kita nggak kembali lagi ke dunia itu. Kita mulai berubah. Ayo kita tata hidup kita dengan benar. Kita miliki semangat Kristus. Maukah kita berkorban buat orang-orang di sekitar kita? Maukah kita melakukan pekerjaan Tuhan? Saya tadi ngeliat, jujur, hati saya tersentuh banget. Jujur, hati saya tersentuh banget. Ketika saya lihat anak-anak towo, tadi anak towo, anak laki-laki bekerja di situ. Saya lihat anak cewek foto-foto di luar. Sorry, maaf. Saya bukan menyinggung. Tapi ini fakta. Lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan benar. Oke. Terlepas dari ada indahnya halaman luar, ada tempat yang baru yang kita jajaki. Tapi jangan lupa yang namanya pekerjaan Tuhannya.
Apa yang saya bisa buat buat Tuhan? Apa yang bisa saya buat buat Tuhan? Walaupun nyawa saya taruhannya buat Tuhan. Amin. Amin. Sorry sekali lagi, nyimak gak sih? Mau berubah gak? Amin. Tuhan berkati.